Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar tim men-men semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Ismail tidak pernah menyangka hidupnya bisa berubah hanya dalam satu malam dari lelaki biasa yang bergelut dengan utang, menjadi suami dari seorang perempuan kaya yang terkurung di kursi roda. Tapi saat Amelia menatapnya di malam pertama dengan mata yang tak menunjukkan kelemahan, melainkan rencana, Ismail mulai sadar. Pernikahan ini bukan sekadar penyelamatan. Lalu, siapa sebenarnya yang diselamatkan dirinya? Atau Amelia? Namaku Ismail. Aku bukan siapa-siapa, bukan sarjana, bukan anak orang kaya, bukan pula lelaki yang bisa menjanjikan masa depan gemilang kepada perempuan manapun. Aku hanya lelaki biasa yang tiap pagi harus bergulat dengan panasnya matahari demi mengantar gorengan buatan ibu ke pasar. Hidup kami pas-pasan. Kadang lebih sering kurangnya. Tapi kami masih bisa tertawa dulu sampai utang itu datang. Aku masih ingat wajah ibu saat dia menggigil ketakutan. Wajah yang selama ini selalu kuat. Bahkan ketika kami makan hanya dengan garam dan nasi sisa kemarin. Wajah yang dulu tersenyum saat menjahit hingga tengah malam demi membayar SPP ku yang tertunggak hari itu. Senyumnya hilang. Ibu tertipu. Ia tergoda investasi emas yang katanya bisa melipat gandakan uang dalam hitungan minggu. Ia meminjam dari tetangga, koperasi, bahkan rentenir. Semua karena ingin aku bisa buka usaha sendiri. Ia bilang, biar kamu nggak capek, terus nganterin gorengan, Le. Tapi semua itu bohong. Orang yang menawarkan investasi itu menghilang, entah kemana. Dan sekarang, tagihan-tagihan itu datang seperti hantu. Tidak menakutkan secara rupa, tapi bisa menghancurkan harga diri dan waras seseorang. Aku tidak tahu bagaimana awalnya, tapi Pak Ardi pemilik rumah makan tempat aku kadang bantu bersih-bersih memanggilku malam itu. Katanya ada orang kaya yang butuh bantuan, bukan bantuan tenaga, tapi bantuan menikah. Kamu bakal nikah, Mail? Kata Pak Ardi sambil menyulut rokok. Tapi jangan senang dulu. Ini bukan cinta-cintaan. Aku tertawa hambar. Nikah? Aku bahkan belum punya baju bagus buat ketemu calon mertua. Tapi tawa itu berhenti ketika Pak Ardi meletakkan selembar kertas di hadapanku. Isinya daftar utang ibu yang anehnya sudah lunas semuanya. Ada cap lunas dari koperasi dan rentenir. Aku terdiam. Dia cuma minta satu hal. Kata Pak Ardi, pelan, nikahi anaknya. Namanya Amelia. Aku bertemu Amelia di rumah besar yang bahkan ukuran halamannya lebih luas dari pasar tempat aku biasa jualan. Rumah yang sepi, mewah, dan anehnya dingin sekali. Saat masuk, aku disambut oleh seorang perempuan tua yang memperkenalkan dirinya sebagai pengasuh Amelia. Dia tak bisa berjalan, kata perempuan itu. Setelah kecelakaan 2 tahun lalu, hidupnya tak pernah sama lagi. Aku mengangguk kaku. Tanganku berkeringat dingin. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Ketika Amelia muncul, kursi rodanya menggeser permukaan marmer lantai dengan suara gemerisik halus. Perempuan itu cantik. Wajahnya seperti potret lama yang penuh wibawa dan keteduhan sekaligus. Matanya tajam tapi kosong. Ia menatapku sejenak, lalu berpaling ke jendela.
Jadi, ini calonku? Tanyanya pelan, nyaris seperti berbisik. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri kikuk seperti patung tanpa fungsi. Amelia tersenyum tipis. Kamu tidak perlu takut. Ini hanya pernikahan, bukan hukuman mati. Pernikahan itu terjadi 3 hari kemudian. Tanpa pesta, tanpa gaun putih, hanya surat sah dan saksi. Ibu menangis. Tapi aku tahu bukan karena bahagia. Ia menangis karena merasa telah menjual anaknya. Tapi aku tidak merasa dijual. Aku merasa kalah. Aku membawa koper kecil berisi baju bauku yang lusuh dan menempati kamar di lantai 2 rumah besar. Itu Amelia di lantai bawah, karena tentu saja ia tidak bisa naik tangga. Aku dan dia berada dalam satu rumah. Tapi dunia kami berbeda. Ia bicara dengan tenang, memakai bahasa Indonesia yang baku, seolah semua kata harus keluar sempurna. Sementara aku terbata-bata, canggung, bahkan tak tahu harus bicara apa setiap kami bertemu. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Rumah ini terlalu sunyi, bahkan detak jarum jam pun terdengar seperti palu di telinga. Lalu ada ketukan pelan di pintu. Aku berdiri, perlahan membuka. Di hadapanku, Amelia duduk di kursi rodanya, ditemani lampu remang dari lorong. Aku tidak akan menuntut apapun malam ini, katanya pelan. Kita punya waktu. Tapi, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku mengangguk. Rumah ini milik keluargaku, tapi semua yang hidup di dalamnya kosong. Kecelakaan itu bukan hanya mengambil kakiku, tapi juga kebebasan dan kepercayaanku pada manusia. Ia diam sejenak. Matanya menatapku dalam. Kau mungkin berpikir aku orang kaya yang ingin membeli suami. Tapi sebenarnya aku hanya ingin seseorang yang tidak memandangku seperti boneka rusak. Aku tidak bisa menjawab, tenggorokanku tercekat. Amelia menghela napas, lalu berkata pelan, "Selamat malam suamiku," dan dia pergi. Kursi rodanya meninggalkan bayangan panjang di lantai marmer. Aku berdiri lama di ambang pintu. Pikiranku berputar. Aku tidak tahu siapa yang lebih rusak, dia yang hidup di penjara emas atau aku yang menjual masa depan demi kebebasan semu. Yang ku tahu, malam itu hatiku tidak bisa tenang. Dan itu baru permulaan. Hari pertama sebagai suami Amelia dimulai dengan diam. Tak ada sarapan bersama, tak ada tawa pagi, tak ada pertanyaan. Tidurmu nyenyak, Mas? Seperti yang sering kubaca di novel-novel cinta murahan yang dijual di pasar loak, yang ada hanya aroma sabun lavender dari kamar mandi luar dan suara sendok beradu pelan di dapur, entah milik siapa. Aku turun dari kamar sekitar jam 8 pagi. Rumah itu terasa asing, seperti museum, terlalu rapi, terlalu bersih, bahkan terlalu wangi di ruang makan. Aku menemukan piring sarapan sudah tertata rapi, nasi hangat, telur dadar, dan sepiring kecil buah. Tak ada orang, hanya makanan. Silakan dimakan, ucap suara dari balik ruang dapur. Perempuan tua yang kemarin Bu Hilda, pengasuh Amelia, muncul dengan senyum kaku. Amelia, Bu Amelia, Betty Yau? Betty Yau? Sarapan di kamar, biasanya sendiri. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku duduk, menyendok nasi dengan pelan. Rasanya hambar, padahal bumbunya lengkap. Aku tahu ini bukan karena masakannya, tapi karena ada yang kurang di sini suara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi, bangun, turun ke bawah, sarapan sendiri, lalu berkeliaran seperti
hantu di rumah besar itu. Kadang aku membaca buku-buku di rak ruang tamu, isinya kebanyakan novel klasik, asing dan buku filsafat. Semua berbahasa Inggris atau Prancis. Aku tak paham. Kadang aku duduk di taman belakang, menyiram bunga, tak ada yang menyuruh. Hanya agar waktu berlalu lebih cepat, tapi waktu di rumah itu tidak pernah cepat. Ia berjalan lambat seperti detik jam yang menunggu kehampaan berikutnya. Amelia hampir selalu di kamarnya. Kadang aku mendengar suara musik dari balik pintu lagu-lagu klasik yang tak kukenal. Mozart, Beethoven, entahlah. Yang ku tahu, musik itu membuat suasana makin sunyi. Seperti hidup ini sedang dijalani oleh dua orang asing yang tersesat di rumah yang sama suatu sore. Aku nekat mengetuk pintu kamarnya. Dek, dek, masuk, jawabnya pelan. Aku buka pintunya perlahan. Amelia duduk di kursi roda, menghadap jendela besar yang memperlihatkan halaman depan. Ia memakai kemeja putih longgar dan celana bahan abu-abu. Rambutnya diikat ke belakang. Tidak terlalu rapi, tapi tetap elegan. Maaf, ganggu? Ucapku ragu. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Kau tidak mengganggu. Ini rumahmu juga sekarang, bukan? Aku berdiri canggung. Aku ingin bilang ya, tapi merasa tak layak. Ada yang bisa kubantu? Tanyaku. Tak perlu. Duduklah kalau ingin bicara. Aku duduk di sofa kecil, kaku. Tanganku meremas ujung celana. Kau bisa hidup seperti ini? Tanyanya tiba-tiba. Apa maksudnya? Pernikahan tanpa arah. Tanpa cinta. Tanpa sentuhan. Tanpa suara? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Kupikir aku yang merasakannya sendiri. Tapi ternyata dia juga diam. Kami bukan hanya ketidaknyamanan. Ia sudah menjelma menjadi jurang yang makin dalam. Aku belum terbiasa. Jawabku jujur. Kita berdua belum. Balasnya sambil menatap keluar jendela. Sunyi lagi. Hanya detak jam dan napas kami yang terdengar. Aku tidak mengharapkan cinta darimu, Ismail. Tapi kalau kau bisa bersikap biasa saja, mungkin kita bisa hidup normal. Normal itu seperti apa, Mel? Ia terdiam. Lama. Lalu berkata pelan. Seperti dua orang yang bisa saling bicara tanpa merasa bersalah. Hari itu, entah mengapa, menjadi titik balik kecil. Setelah obrolan itu, Amelia mulai keluar kamar lebih sering. Kadang kami duduk bersama di taman. Kadang ia membaca. Aku menyiram bunga. Tak banyak bicara, tapi cukup untuk mengisi kekosongan. Suatu pagi, aku sedang menyeduh teh di dapur ketika Amelia muncul. Ia mendekat dengan kursi rodanya. Rambutnya masih basah. Aku ingin keluar ke toko buku, katanya. Aku hampir tersedak. Sekarang, ya, kau bisa menyetir kan? Aku mengangguk. Bisa, tapi maksudku, kau yakin? Ia mengangguk. Kalau kita terus sembunyi di rumah ini, kita tak akan pernah benar-benar hidup. Kami keluar untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Amelia mengenakan blus biru muda dan celana putih. Aku mengenakan kemeja pinjaman dari Pak Ardi, sedikit sempit tapi masih layak. Mobil yang kami pakai adalah sedan hitam mewah yang bahkan pintunya saja bisa membuka otomatis. Sepanjang jalan, Amelia memutar lagu-lagu jazz. Aku menyetir dengan hati-hati, takut salah belok atau terlalu mendadak. Tapi Amelia tertawa saat mobilku melewati polisi tidur terlalu pelan. Ismail, katanya. Kau tegang sekali. Santai saja, aku tidak akan marah kalau kau menabrak tiang. Aku ikut tertawa. Bukan takut marah. Aku takut kehilangan pekerjaan. Ia melirik.
Pernikahan ini bukan pekerjaan. Aku menatapnya sekilas. Ia tersenyum, lalu memalingkan wajah ke jendela. Di toko buku, aku hanya mengikutinya dari belakang. Memilih beberapa novel baru, lalu menyuruhku memilih satu. Ambillah. Aku ingin tahu selera bacaanmu. Aku tertawa. Gugup, aku lebih sering baca komik Naruto waktu kecil. Ambil yang itu. Kalau masih suka, aku memilih sebuah novel lokal tentang tukang becak yang jatuh cinta pada janda kaya. Judulnya aneh, tapi entah kenapa aku tertarik. Saat kami hendak membayar, kasir muda itu bertanya, "Ini suami ibu ya?" Amelia menjawab cepat, "Ya, suami saya." Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti boneka. Malam itu, saat kami tiba di rumah, hujan turun pelan. Aku menurunkan Amelia dari mobil dan mendorong kursi rodanya ke teras. Ia menatap langit. Hujan pertama bulan ini. Katanya, aku hanya mengangguk, menatap rintik-rintik yang jatuh di dedaunan. Lalu ia menoleh padaku. Matanya teduh, lembut, tapi juga penuh pertanyaan. "Ismail, bolehkah aku bertanya satu hal?" "Boleh. Kalau suatu saat aku tidak bisa memberimu apapun lagi, apakah kau akan tetap tinggal?" Pertanyaan itu seperti kilat di langit yang gelap. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu, malam itu suara hujan lebih keras dari biasanya. Dan hatiku makin tak bisa diam. Sudah lewat 2 minggu sejak aku tinggal di rumah itu. Rumah yang awalnya seperti penjara mulai berubah, pelen-pelen jadi sesuatu yang lain. Bukan rumah dalam arti tempat pulang, tapi seperti ruang sunyi yang kami isi berdua dengan diam, dengan percakapan pendek, dan dengan pandangan yang kadang lebih jujur daripada kata-kata. Aku tidak tahu kapan tepatnya mulai merasa nyaman berada di dekat Amelia. Mungkin saat kami menonton film bersama di ruang tengah film asing yang tak ku mengerti, tapi ku tonton sampai habis karena ingin mendengar ia tertawa. Atau saat ia menyodorkan buku dan berkata, "Coba baca halaman terakhir ini, menurutmu endingnya terlalu kejam?" Atau mungkin saat pagi itu ketika kutemukan dia menangis, diam-diam di taman belakang, aku sedang menyiram tanaman seperti biasa. Matahari belum tinggi, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun. Saat kuputar arah ke sisi timur taman, aku terkejut melihat Amelia sudah duduk di sana sendirian. Rambutnya diikat asal, wajahnya pucat, bahunya bergetar pelan. Langkahku terhenti. Untuk pertama kalinya, aku melihat Amelia tanpa pertahanan. Bukan wanita dingin, bukan nyonya rumah, bukan perempuan kaya, tapi manusia yang sedang menahan perih. "Mel," panggilku pelan. Ia mendongak cepat, menyeka pipinya. "Kau datang terlalu pagi. Aku selalu jam segini." "Berarti aku yang datang terlalu awal." Ia berusaha tertawa, tapi gagal. Aku mendekat, duduk di bangku taman yang berjarak 2 meter darinya. "Aku boleh tahu kenapa kamu menangis?" Ia menghela napas panjang. "Tiap tahun, hari ini, aku selalu ke sini. Dulu, sebelum pakai kursi roda, aku suka lari pagi, keliling halaman. Hari ini, ulang tahun adikku. Aku terdiam. Dia meninggal di hari yang sama, aku kecelakaan. Kami sedang dalam perjalanan ke tempat les musiknya. Mobil kami ditabrak truk dari samping. Sopir kami tewas di tempat. Adikku meninggal beberapa jam setelahnya. Sedangkan aku hanya selamat dengan tubuh yang tak utuh." Suara Amelia parau. Bukan karena dia ingin membuatku iba,
Tapi karena dia sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri, aku bisa berjalan kalau dipaksakan. Tapi rasanya tidak adil. Kakiku tidak lumpuh sepenuhnya. Hanya traumanya yang membuat tubuhku menolak berdiri terlalu lama. Setiap kali mencoba, aku hanya ingat jeritan adikku waktu itu. Tangannya berlumuran darah, menggenggam tanganku, dan berkata, "Kak, aku takut." Lalu dia tak bicara lagi. Aku menunduk, jantungku nyeri, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengunci diri selama lebih dari setahun setelah itu. Ibuku meninggal, menyusul setahun kemudian, karena sakit jantung. Ayahku sibuk urusan bisnis di luar negeri. Rumah ini jadi makam bagiku. Dan semua orang yang datang hanya bilang, "Kamu kuat ya, Mel." Tapi tak satu pun banner-banner tinggal. Amelia mengusap pipinya lagi, lalu menatapku. Matanya merah, tapi kali ini tajam. Dan kau, Ismail, kau tinggal. Kau tak bertanya apa-apa. Bahkan ketika aku membentakmu karena kamu meletakkan cangkir tehku di sisi yang salah. Kau hanya bilang, "Maaf, saya nggak tahu kebiasaan di sini." Lalu kau tetap menyapaku besoknya, seolah aku tak pernah menyakitimu. Aku meneguk ludah. Tenggorokanku kering. Mel, aku memang gak ngerti semua rasa sakit itu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi, aku juga tahu, ditinggalkan itu menyakitkan. Waktu ayahku pergi dan gak pernah pulang, aku juga sempat percaya dunia ini cuma buat orang yang kuat dan kaya. Ia memandangku lama, lalu mengangguk. Aku tidak butuh orang pintar, Ismail. Aku butuh seseorang yang tidak takut duduk diam bersamaku. Saat aku tidak tahu harus bicara apa. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau kau mau, aku bisa duduk di sini tiap pagi." Amelia menatapku, terkejut. Kemudian, untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, ia tertawa, bukan tawa sopan, tapi tawa yang lepas, yang menyentuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Amelia mulai bangun lebih pagi. Ia meminta kursi rotanya didorong ke taman setiap pukul 7. Kami duduk berdua di bangku yang sama. Kadang aku membawa teh hangat. Kadang dia membawa buku. Kadang kami tak bicara apa-apa selama setengah jam. Tapi itu tidak membuat suasana jadi canggung. Malam-malam pun tak lagi sunyi total. Kami menonton televisi bersama. Sekali waktu, Amelia memintaku membacakan buku Karis Karas karena ia ingin mendengar bagaimana orang biasa melafalkan kalimat sastra. "Kamu membacanya seperti anak SD," katanya suatu malam. "Maaf," jawabku. "Tapi suaramu jujur. Aku suka." Pada suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat menuju dapur, aku melihat lampu di ruang baca masih menyala. Aku mengintip Amelia. Duduk sendiri, menulis di buku catatan. Matanya serius. Tangannya cepat. Kupikir untuk kembali ke kamar. Tapi saat kulangkahkan kaki, Amelia menoleh. "Kau belum tidur?" "Bangun karena haus. Mau teh hangat?" Aku mengangguk. Ia menyuruhku duduk, lalu memanggil Bu Hilda untuk menyiapkan teh. Saat aku duduk, aku menatap catatan di pangkuannya. Ia menutupnya cepat. Jurnal pribadi, lebih seperti catatan rencana. "Rencana apa?" Ia memandangku, lalu berkata pelan, "Kehidupan baru." Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi nada suaranya membuat dadaku berdebar. Pagi keesokan harinya, Amelia memberiku bingkisan kecil. "Untukmu," katanya singkat. Kupikir
itu pakaian. Tapi ternyata isinya sepasang sepatu kulit hitam yang elegan. Aku tahu kau tidak punya sepatu formal yang layak. Aku tidak membelimu karena kau suamiku. Tapi karena kau berhak terlihat terhormat, aku memandangnya. Tak tahu harus bicara apa. Tanganku bergetar saat menyentuh kotak itu. Kenapa kau melakukan ini? Ia menghela napas. Lalu, untuk pertama kalinya, menatapku tanpa jarak. Karena aku mulai takut kehilanganmu. Dan pagi itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Hubungan kami memang tidak pernah dimulai dengan cinta. Tapi pagi itu, saat ku tatap Amelia tersenyum sambil menyerahkan sepatu baruku. Sesuatu di dalam dadaku bergeser. Bukan soal hadiah, bukan karena harganya karena jelas. Aku tak sanggup membelinya sendiri. Tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menganggapku cukup berharga untuk dilihat sebagai manusia, bukan sebagai penolong, bukan sebagai pelengkap, sebagai diri sendiri. Dan itu lebih mahal dari apapun. Kami mulai punya kebiasaan-kebiasaan kecil. Pagi kami duduk di taman dengan teh dan cerita pendek. Siang, aku menemaninya membaca di perpustakaan rumah. Malam, kadang kami berbagi lelucon remeh sebelum tidur dari pintu ke pintu. Karena kamar kami masih terpisah, hari-hari mulai terasa seperti milik kami. Suatu sore, Amelia memintaku mengantarnya ke rumah tempat dia dulu belajar musik. Katanya, sudah lama dia tak berani ke sana. Terlalu banyak kenangan, ucapnya singkat. Tapi, saat itu ia ingin mencoba. Entah karena rasa rindu atau karena mulai percaya diri kembali, di sepanjang perjalanan, kami bicara tentang masa kecilnya. Aku dulu suka sekali piano, tapi aku juga bandel. Pernah sekali menyelipkan kata kecil ke tas guru musikku. Dia berteriak sampai naik meja. Aku tertawa keras hingga mobil sedikit oleng ke pinggir jalan. Astaga, yang kayak begini kok nakal juga, kataku sambil menahan tawa. Kau pikir semua orang kaya lahir mulus dan baik hati? Setidaknya tidak. Mainan katak. Amelia tertawa keras, jujur dan ringan. Tawa itu menyala di dalam benakku. Bahkan setelah mobil berhenti, tempatnya kecil, sederhana, tapi hangat. Seorang ibu guru lanjut usia menyambut Amelia dengan pelukan. Sudah lama sekali kamu tak kesini. Mel, aku pikir kamu marah padaku. Tidak, Bu. Aku marah pada diriku sendiri, jawab Amelia sambil menunduk. Guru itu mempersilakan kami masuk. Di ruang tengah, ada piano tua yang mengilap meski sudah uzur. Tanganku gatal menyentuhnya, tapi aku tahu tempat itu bukan untukku. Tiba-tiba, Amelia berkata, aku mau coba main lagi. Bu guru terlihat ragu. Kau yakin? Lama sekali tanganmu tak menyentuh tuts. Aku harus coba. Dengan perlahan, Amelia digerakkan ke depan piano. Ia mengangkat tangannya pelan tangan yang dulu mahir menari di atas tut. Kini tampak gemetar. Nada pertama terdengar sumbang. Nada kedua lebih baik. Nada ketiga, lagu klasik sederhana mulai mengalun. Ragu, tapi tetap indah. Wajah Amelia tegang. Matanya nyaris menutup. Tapi saat lagu itu mencapai bagian tengah, ia berhenti. Tangannya menggantung di udara. Ia menghela napas, lalu menangis. Aku refleks mendekat, menunduk di samping kursi rodanya. Mel, cukup, ucapku pelan. Ia menoleh padaku. Wajahnya basah, tapi tak ada kemarahan. Hanya ketakutan yang lama dipendam. Aku takut
tidak bisa kembali ke diriku yang dulu. Kau tidak harus kembali, bisikku. Kau cukup menjadi dirimu sekarang. Dan itu sudah luar biasa. Ia menatapku lama. Lalu tangannya bergerak pelan, menyentuh pipiku. Sentuhan pertama sejak pernikahan itu. Ringan, tapi membuat tubuhku membeku. Dan untuk pertama kalinya, kami saling memeluk. Tidak lama, tidak dramatis. Tapi cukup untuk membuat dunia kami yang tadinya hanya abu-abu, mulai menampilkan warna-warna baru. Sejak hari itu, Amelia lebih terbuka. Ia mulai menceritakan mimpi-mimpinya tentang ingin membuka galeri musik, tentang ingin mengajar anak-anak kurang mampu bermain piano, tentang ingin membuat ruang terbuka untuk siapa saja yang merasa rusak tapi ingin hidup lagi. Aku ingin tempat itu dinamakan ruang ulang, katanya suatu malam. Karena semua orang berhak mengulang hidupnya dari awal. Tanpa dihakimi, aku menatapnya penuh rasa kagum. Aku bisa bantu jaga kebersihannya. Candaku. Amelia tertawa. Dan mungkin kau juga bisa jadi guru cadangan. Ajarkan anak-anak cara membaca buku komik Naruto yang benar. Tapi cuma volume awal. Selebihnya, kamu ajari piano ya? Deal. Tapi tak semua orang suka melihat dua dunia menyatu begitu saja. Suatu siang, saat aku kembali dari pasar membeli buah, aku bertemu dengan seorang pria berjas rapi di teras rumah. Wajahnya tampan, matanya tajam, dan gaya bicaranya penuh arogansi. Kau, suaminya, Amelia? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Aku sepupunya. Namaku Raymond. Aku baru pulang dari luar negeri dan mendengar cerita konyol tentang pernikahan ini. Aku menahan emosi. Kalau ingin bicara dengan Amelia, silakan masuk. Aku ingin bicara denganmu dulu. Ia mendekat, menatapku seperti menatap benda kotor. Dengar baik-baik. Aku tahu. Kenapa kau di sini? Kau pikir ini cerita Cinderella? Kau pikir cinta bisa menghapus semua perbedaan antara gorengan dan grand piano? Jangan mimpi. Aku menggenggam erat kantong plastik di tanganku. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Tidak sekarang. Raymond melangkah masuk. Tapi sebelum ia membuka pintu, ia menoleh. Amelia itu terlalu berharga untuk jadi milik orang seperti kamu. Dan itu kalimat terakhirnya meninggalkan bekas lebih dalam dari yang kuperkirakan. Malamnya, aku tidak cerita pada Amelia. Aku tidak ingin merusak malam kami yang biasanya tenang, tapi aku mulai berpikir, aku mulai mempertanyakan, sampai kapan aku bisa ada di dunia ini? Sampai kapan Amelia bisa menolak dunia lamanya demi dunia kecil yang baru kami bangun? Dan apakah semua ini benar-benar tentang cinta? Atau aku hanya sedang tersesat dalam perasaan yang sebenarnya bukan milikku? Tapi saat Amelia menggenggam tanganku malam itu dan berkata, "Kamu tahu, Mel, sejak kamu datang, aku merasa hidupku bukan cuma tentang luka." Semua pertanyaan itu jadi senyap. Karena saat cinta mulai tumbuh, kita sering lupa bertanya, kita hanya merasa, dan diam-diam aku pun merasa. Terlalu dalam untuk diingkari. Malam itu datang, seperti malam mulam. Sebelumnya sunyi, tenang, dan menyimpan banyak hal yang tak terucap. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan pikiranku lebih bising dari biasanya. Sejak kedatangan Raymond 3 hari lalu, aku tak bisa benar-benar tenang. Kalimat-kalimatnya berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Bukan
karena aku percaya padanya, tapi karena diam-diam. Sebagian kecil dari diriku memang pernah berpikir hal yang sama. Apa benar aku pantas ada di dunia Amelia? Apa benar? Cinta saja cukup. Tapi sebelum aku sempat mencari jawabannya, malam itu datang dan membawa sesuatu yang tak pernah kuduga. Jam di dinding menunjukkan pukul 10:15. Aku baru saja selesai mandi dan hendak merebahkan diri di ranjang kamar atas saat ponselku bergetar. Pesan masuk dari Amelia. Kalau kau belum tidur, aku ingin bicara. Di ruang baca. Sendiri, hatiku berdetak pelan tapi keras. Seperti alarm yang menyala diam-diam. Tanpa banyak berpikir, aku turun. Langkahku pelan. Di lorong, menuju ruang baca, cahaya remang mengalir. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mengetuk pelan. Masuk, ucap Amelia. Ia duduk di kursi rodanya. Rambutnya tergerai, wajahnya polos tanpa make up seperti biasanya. Tak ada keanggunan berlebihan malam ini, hanya Amelia. Sebagai dirinya sendiri, aku duduk di sofa di hadapannya. Ia tak langsung bicara. Ia menatapku lama. Terlalu lama? Lalu, ia mulai, Ismail. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu malam ini. Dan aku ingin kau mendengarnya. Dengan kepala dingin. Aku mengangguk pelan. Aku menikah denganmu bukan hanya karena kasihan, atau karena ingin menyelamatkan ibumu dari utang. Itu memang bagian dari alasannya. Tapi, di balik itu, aku punya rencana sendiri. Ia diam. Matanya tak lepas dari mataku. Aku tetap menatap, menunggu, meski telapak tanganku mulai basah oleh keringat. Sejak kecelakaan itu, aku belajar banyak tentang orang-orang. Tentang siapa yang datang karena peduli, dan siapa yang datang karena tertarik pada hartaku. Aku kehilangan banyak adik, kebebasan, kepercayaan, dan juga warisan yang dulu dikelola ayahku. Tapi, yang orang tidak tahu, aku sebenarnya memiliki aset pribadi yang nilainya jauh lebih besar dari yang terlihat. Fakta senanggu selama ini aku membiarkan orang mengira aku lemah, tidak berguna, dan hanya hidup dari sisa-sisa harta keluarga. Tapi itu bagian dari rencana. Aku ingin tahu siapa yang akan tinggal. Saat aku tampak tak punya apa-apa, suara Amelia terdengar jernih. Tak gemetar, tapi menusuk. Aku memilih kamu, Ismail, karena kamu orang asing yang tidak meminta apa-apa dariku. Kamu tidak pernah menawar, tidak pernah pura-pura baik. Kamu hanya ada, dan aku percaya dari semua pilihan yang kutemui selama ini, kamu yang paling dekat dengan kata tulus. Aku tak bisa bicara. Mulutku kaku. Tapi aku juga sadar. Aku jahat. Aku menipumu. Aku menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kau tahu sejak awal. Dan malam ini, aku ingin memberimu pilihan. Ia membuka laci kecil di samping kursi rodanya dan mengeluarkan sebuah map. Di dalam sini, ada dokumen kepemilikan aset tanah, saham, dan beberapa unit properti. Nilainya cukup untuk membuatmu hidup nyaman sampai akhir hayat dan membuat ibumu tak perlu bekerja lagi. Ia meletakkannya di meja di depanku. Kau bisa mengambil semuanya dan pergi. Aku tidak akan menahannya. Aku akan menganggap ini ganti rugi atas pernikahan yang tidak jujur. Jantungku serasa berhenti berdetak. Atau, lanjut Amelia, pelan, kau bisa tinggal tanpa menyentuh satupun dari semua ini. Dan tetap hidup seperti sekarang, pelan-pelan, sambil menumbuhkan apa yang sudah kita mulai. Tapi kau akan tetap
menjadi lelaki biasa, dengan istri di kursi roda, dan rumah yang penuh pandangan sinis dari dunia luar. Hening. Ruang baca itu seperti menyempit. Napasku berat. Mataku menatap map di meja seolah map itu hidup dan sedang menertawakanku. Aku tidak ingin kau mencintaiku karena kasihan, ucap Amelia lebih lembut. Tapi aku juga tidak ingin kau pergi. Hanya karena merasa harga dirimu dilukai, aku berdiri. Tubuhku terasa dingin. Mel, kenapa? Baru sekarang. Karena aku ingin kamu melihatku sebagai manusia, bukan sebagai sumber uang. Dan aku butuh waktu untuk tahu apa kamu benar-benar bisa menerima aku tanpa melihat semua ini. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku merasa dihargai sekaligus dihina. Aku merasa seperti tokoh utama dalam ujian yang tidak kuminta. Semua kebaikanku diuji. Semua ketulusanku dipertanyakan. Jadi, selama ini, aku seperti kelinci percobaan. Amelia menggeleng pelan. Kau adalah harapan terakhirku. Aku tidak ingin hanya punya cinta yang lembut. Aku ingin cinta yang kuat, yang memilih bertahan. Bahkan, saat tahu bisa pergi, aku memejamkan mata sejenak. Jantungku berdebar keras. Beri aku waktu, kataku akhirnya. Aku butuh berpikir. Amelia mengangguk. Kau bebas memilih, Ismail. Aku tidak akan membencimu jika kau pergi. Aku melangkah meninggalkannya, tanganku gemetar. Langkahku limbung, map itu tetap di meja, tak kusentuh. Malam itu, aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap gelap yang tak kusadari. Air mataku jatuh satu-satu, bukan karena aku kecewa padanya, tapi karena aku kecewa, mulai meragukan diriku sendiri. Sudah 3 hari sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah besar, sepi, dengan taman yang selalu rapi dan kursi roda yang menunggu di ujung pagi. Aku tak meninggalkan pesan, tak membawa apa-apa selain ransel kecil berisi pakaian dan dompet berisi uang pas-pasan. Map berisi aset yang ditinggalkan Amelia tetap di meja ruang baca tak kusentuh, tak kubawa. Aku hanya butuh menjauh, bukan karena benci, tapi karena aku butuh menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab dari balik dinding rumah megah itu. Siapa sebenarnya aku tanpa Amelia, tanpa uang, tanpa pernikahan dadakan, tanpa kasih sayang yang tak jelas batasnya? Dan apakah aku benar-benar mencintainya? Atau hanya terlanjur tenggelam dalam cerita yang kubuat sendiri? Aku kembali ke tempat lama. Rumah kecil ibu di pinggiran pasar. Langit-langitnya masih bocor. Lantainya masih dingin kalau diinjak tanpa sandal. Dan aromanya masih sama seperti masa kecil dan kenangan pahit yang tak pernah benar-benar pergi. Ibu terkejut melihatku. Mail, kok tiba-tiba pulang? Ada apa? Kamu kenapa, Le? Aku tak langsung menjawab. Aku hanya memeluknya lebih erat dari yang pernah kulakukan selama ini. Tangisku pecah di bahunya. Maaf, Bu. Maaf. Ibu tak bertanya. Ia hanya mengusap punggungku. Sabar. Seperti dulu saat aku pulang dengan baju basah karena kalah tawuran atau pulang dengan nilai jelek di rapor. Aku tidur malam itu di kamar lamaku, di kasur tipis yang membuat punggungku sakit. Tapi aku tidur nyenyak. Mungkin karena di tempat inilah aku terakhir kali merasa yakin siapa diriku sebelum semuanya jadi rumit. Esoknya, aku kembali mengantar gorengan. Pasar masih ramai seperti biasa. Tukang sayur masih berteriak. Anak-anak masih berlarian. Dan aroma minyak panas masih mengisi udara. Beberapa orang bertanya soal Amelia. Mail,
Katanya kamu sekarang jadi orang kaya. Jadi suaminya Nona cantik itu ya? Kok balik ke sini, aku hanya tertawa seadanya. Tak menjawab, tak menyangkal. Aku hanya ingin hidup biasa, bahkan jika hanya untuk 1 minggu saja. Tapi malam-malam di rumah ibu ternyata lebih sunyi dari rumah Amelia. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada dia. Aku merindukan tawa kecilnya saat membaca paragraf lucu dari novel. Aku merindukan tatapan tajamnya saat aku menyebut harga teh celup yang naik. Aku bahkan merindukan caranya menyebut namaku dengan pelan, Ismail. Seolah itu satu-satunya nama yang ia ingin ingat dan yang lebih menyakitkan dari itu semua. Aku merindukan caranya membuatku merasa berarti. Di hari kelima, aku berjalan sendiri ke tepi sungai dekat pasar. Dulu aku sering ke sini untuk berpikir, atau sekadar lari dari kenyataan. Kali ini pun sama. Aku duduk di atas batu, melihat air yang mengalir pelan. Tiba-tiba, sebuah suara familiar muncul dari belakang. Kau tak pernah betah, tinggal di tempat tenang terlalu lama. Ya, aku menoleh. Raymond? Ia berdiri mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, terlalu rapi untuk tempat sekotor ini. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku tajam. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak membuat adikku makin kacau. Aku berdiri, mataku menatap tajam. Dia bukan adikmu. Kalian hanya sepupu jauh. Dan kalau kau benar-benar peduli, kau tak akan menampakkan diri hanya saat dia terlihat lemah. Raymond mendekat. Wajahnya serius, tapi tidak sombong seperti sebelumnya. Amelia bukan wanita biasa. Mel, dia terlalu cerdas, terlalu keras kepala, dan terlalu penuh luka. Kau pikir hanya karena kalian sempat tertawa bersama, maka semuanya akan baik-baik saja? Aku tak pernah bilang begitu. Lalu kenapa kau kabur? Aku terdiam. Raymond menatapku dalam. Aku pernah mencintainya. Tahu? Ucapnya tiba-tiba. Sebelum kecelakaan itu, tapi aku memilih mundur karena aku terlalu pengecut untuk mencintai seseorang yang tidak sempurna lagi. Aku tercekat. Dan kau malah datang saat dia hancur. Tapi kemudian pergi saat dia paling jujur. Jadi, sekarang aku bingung. Siapa sebenarnya yang lebih pengecut? Aku menunduk. Kata-katanya seperti cambuk. Dia tidak butuh simpati. Lanjut Raymond. Dia hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk tinggal, bahkan saat semuanya tidak masuk akal. Ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Dan aku berdiri di sana lama sekali. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Ibu tertidur di ranjang sebelah, dan hujan turun rintik-rintik di luar. Amelia memberiku pilihan. Tapi selama ini, aku yang lupa. Dia juga sedang memilih. Dia memilih mencintaiku. Meski tahu, aku hanya lelaki biasa. Dia memilih membuka rahasianya. Meski tahu, bisa kehilangan kepercayaanku. Dan aku memilih pergi. Aku menyesal. Tapi lebih dari itu, aku ingin kembali bukan untuk menyelesaikan kisah, tapi untuk memulainya dari awal dengan keberanian. Yang sebenarnya baru kupahami sekarang pagi. Berikutnya, aku berpamitan pada ibu. Bu, aku harus kembali ke tempatku. Ibu menatapku, tersenyum, dan hanya berkata, akhirnya kamu sadar. Aku mengangguk, lalu berjalan ke terminal, menuju rumah yang dulu terasa asing. Tapi, kini terasa seperti satu-satunya tempat yang kucari. Sesampainya di gerbang rumah, hatiku berdebar kencang. Pintu terbuka sedikit. Tak ada suara. Aku masuk pelan di ruang tengah. Amelia duduk di kursi rodanya. Matanya menatap jendela. Rambutnya terikat rapi, tapi wajahnya lelah. Saat ia menoleh,
dan melihatku berdiri di ambang pintu. Matanya membesar. "Kau," bisiknya. Aku menelan ludah. "Aku kembali, Mel. Bukan karena uangmu, bukan karena belas kasihan, tapi karena aku mencintaimu." Amelia Teh Jiang, aku mendekat, lalu berlutut di hadapannya. Aku sempat ragu, sempat takut, tapi sekarang aku tahu kalau aku harus memilih, aku akan selalu memilih kamu. Air mata Amelia jatuh pelan. "Ismail, aku tidak butuh warisanmu. Aku hanya butuh harimu." Dan pagi itu, kami saling menggenggam tangan. Bukan sebagai dua orang yang terikat oleh perjanjian, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk saling bertahan dalam cinta yang dibangun, bukan diberikan. Hidup bersama Amelia setelah aku memutuskan kembali. Tidak langsung menjadi sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, kami hidup bukan sebagai dua orang yang saling menahan, melainkan dua orang yang sama-sama memilih untuk tinggal. Ada luka, tentu. Ada ketidaknyamanan. Ada sisa-sisa rasa ragu, tapi ada juga keberanian. Dan itu cukup untuk kami mulai dari awal. Amelia memberiku ruang dan aku memberinya waktu. Kami tak buru-buru tidur sekamar. Kami tak buru-buru mengikat segala hal dengan janji manis. Tapi setiap pagi, kami saling menyapa. Setiap malam, kami saling bercerita. Dan saat ia menggenggam tanganku, setiap kali kami duduk di taman, aku tahu cinta itu bukan tentang siapa paling sempurna, tapi siapa yang paling bersedia belajar mencintai ulang setiap hari. Suatu pagi, saat matahari baru menyentuh jendela, Amelia memanggilku ke ruang tengah. "Aku ingin kau lihat sesuatu." Ia mendorong kursi rodanya sendiri menuju salah satu ruang belakang rumah yang sudah lama tidak dipakai. Saat ia membuka pintunya, aku tertegun. Ruang itu kosong, tapi penuh potensi. Ada jendela besar, lantai kayu yang hangat, dan cahaya alami yang lembut masuk dari sisi timur. "Aku ingin mengubah ruangan ini menjadi ruang belajar," katanya pelan. "Untuk anak-anak, untuk siapa saja yang merasa mereka tidak punya tempat. Kita beri nama Ruang Ulang." Aku menatapnya. "Kau masih yakin dengan ide itu?" Ia mengangguk. "Sekarang lebih dari sebelumnya, karena aku tak sendiri." Dan hari itu, kami mulai membersihkan ruang itu bersama, menyingkirkan debu, memperbaiki rak, menyusun meja kecil, dan menata alat musik lama yang masih bisa digunakan. Aku bahkan menempel poster buatan sendiri bertuliskan, "Tidak ada kata terlambat untuk mulai ulang." Kabar tentang Ruang Ulang menyebar cepat. Anak-anak tetangga mulai datang. Beberapa orang tua bertanya, apakah mereka boleh menitipkan anaknya belajar piano atau membaca di sana. Bahkan ada seorang relawan, Rika namanya, mahasiswa tingkat akhir yang ingin bantu mengajar. Aku melihat Amelia berbeda saat ia mengajar anak-anak. Senyumnya mengembang, matanya berbinar. Ia tak lagi perempuan dingin di kursi roda. Ia seperti hidup, lebih hidup dari siapapun di ruangan itu. Aku merasa jadi diriku sendiri saat begini. Katanya, malam itu, saat kami duduk di depan rumah, sambil menyeruput teh hangat, "Kau tahu, dulu aku selalu berpikir, aku hanya akan dilihat orang, karena uangku. Tapi sekarang, saat anak-anak itu bilang terima kasih, Bu, setelah les, aku tahu aku lebih dari sekadar warisan keluarga." Aku menggenggam tangannya. "Dan kau tahu, dulu aku pikir aku hanya lelaki yang kebetulan menikahi perempuan kaya, tapi sekarang
Saat aku melihatmu menghidupkan mereka, aku tahu aku bukan hanya suamimu. Aku bagian dari mimpimu. Amelia tersenyum, dan di senyum itu, aku menemukan rumah. Tapi seperti segala hal baik dalam hidup, selalu ada ujian. Raymond kembali. Kali ini, bukan dengan cemoohan, tapi dengan tawaran. Ia datang dengan mobil hitam besar, setelan bisnis, dan senyum yang dibuat-buat aku. Datang bukan sebagai musuh Mail, tapi sebagai mitra. Aku memandangnya datar. Apa maksudmu? Kau tahu, ide ruang ulang ini menarik. Banyak investor tertarik, mendanai, bahkan beberapa yayasan asing bersedia menyuntikkan dana. Kalau kalian mau, aku bisa bantu urus semuanya. Resmi, profesional, dan besar. Amelia yang ikut dalam pertemuan itu menatapnya tajam. Lalu apa syaratnya? Raymond tersenyum. Nama kita dicantumkan bersama sebagai pendiri, dan kau, Mel, akan jadi wajahnya. Aku yang urus legal dan dana. Ismail bisa tetap jadi pengurus, tapi keputusan besar kami yang pegang. Aku langsung berdiri. Tidak, Mel. Amelia menyentuh tanganku pelan, mencoba menenangkanku. Tapi aku sudah terlalu tahu wajah kekuasaan. Aku pernah lihat itu saat dulu bekerja serabutan di proyek-proyek. Orang-orang seperti Raymond tak pernah benar-benar membantu. Mereka hanya ingin mengklaim sesuatu yang bukan milik mereka. Kau datang bukan untuk bantu, kataku datar. Kau datang karena tak tahan melihat Amelia tumbuh tanpa kamu. Raymond berdiri, wajahnya tetap tenang, tapi suaranya dingin. Hati-hati, Mail. Dunia ini lebih rumit dari cinta dan teh hangat di taman. Suatu saat, kalian akan butuh orang seperti aku. Ia pergi. Amelia tak bicara. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia ragu. Bukan pada niat Raymond, tapi pada kemampuanku mempertahankan semua ini tanpa bantuan luar. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Tapi paginya, saat aku bangun, kutemukan secari kertas di meja makan. Aku percaya, kamu, Ismail. Tapi aku juga percaya, mimpi besar butuh keberanian lebih dari cinta. Kita harus bicara, dan pagi itu, aku tahu ujian cinta sejati. Bukan pada saat dua orang saling mencintai, tapi saat mereka saling percaya dalam arah yang belum tentu sama. Ada kalimat yang dulu sering ku dengar, entah dari mana. Cinta yang besar tak selalu keras kepala. Kadang ia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus bertahan. Dan pagi itu, saat aku duduk berhadapan dengan Amelia di meja makan, aku akhirnya paham arti kalimat itu. Kami duduk berdua. Teh di cangkirku sudah dingin. Tapi pembicaraan kami baru saja memanas. Raymond mungkin menjengkelkan, kata Amelia pelan. Tapi tawarannya masuk akal. Kalau kita mau membuat ruang ulang jadi besar, kita butuh sokongan. Ana bisa dapat beasiswa, alat musik, pelatihan, ruangannya bisa kita perluas. Aku tahu, Mel, jawabku lirih. Tapi di saat yang sama, kita juga harus tahu batas kita. Apa gunanya ruang besar kalau kita tak punya kebebasan di dalamnya? Apa gunanya program-program bagus kalau akhirnya dikendalikan orang yang tak mengerti kenapa kita memulainya? Amelia terdiam. Aku tidak takut pada Raymond, lanjutku. Tapi aku takut kita kehilangan arah. Kita memulai ini bukan karena ingin tampil di berita. Kita memulai karena kau ingin hidupmu punya arti. Karena aku ingin bersamamu dan membuat sesuatu yang benar-benar tumbuh dari hati. Matanya mulai berkoko-koko.
Aku melanjutkan. Aku tidak melarang kalau kau mau ambil bantuan. Tapi pastikan kita yang tetap memegang arah. Kita yang tetap memegang kendali. Karena kalau tidak, kita hanya akan jadi simbol. Bukan pemilik cerita. Amelia. Dia menutup matanya sejenak. Menarik napas panjang. Lalu mengangguk. Kita pertahankan ini. Pelan-pelan. Tapi milik kita. Aku tersenyum. Ia pun tersenyum. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari dingin, Amelia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Beberapa bulan berlalu, ruang ulang berkembang. Bukan karena uang besar, tapi karena orang-orang kecil yang mau membantu. Dengan tulus. Rika, si mahasiswa yang dulu datang sendirian, kini membawa 2 temannya. Ada Pak Udin, tukang kayu, yang menyumbangkan beberapa bangku. Dan ada Ibu Sulastri, yang setiap Jumat datang membawakan nasi bungkus untuk anak-anak. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya cukup. Dan cukup adalah kata paling indah dalam cinta. Amelia juga perlahan makin aktif. Ia belajar jalan pelan-pelan. Dengan tongkat katanya, aku ingin berdiri di depan anak-anak, biar mereka lihat kalau jatuh itu bukan akhir. Hari itu, saat ia berdiri tegak di depan anak-anak dengan napas terengah. Semua orang bertepuk tangan, termasuk aku, dan air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena bangga. Satu sore saat kami duduk berdua di taman, Amelia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku baru sadar satu hal." "Apa?" "Kau datang ke hidupku bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat." "Pengingat apa?" "Bahwa aku tidak harus menjadi kuat setiap saat. Kadang cukup dengan menjadi jujur dan memilih orang yang mau bertahan saat semuanya retak." Aku mencium tangannya. "Dan kau, Mel, mengajariku bahwa harga diri bukan soal berdiri di atas kaki sendiri, tapi soal berdiri berdampingan dengan orang yang mencintaimu, meski tahu kau pernah runtuh." Malam itu, kami tidur di kamar yang sama. Untuk pertama kalinya, tak ada musik romantis, tak ada pelukan panjang, hanya 2 orang yang saling tahu bahwa cinta mereka bukan datang dari malam pertama, bukan dari perjanjian atau uang, tapi dari malam-malam panjang, dari percakapan, luka, dan keberanian untuk memilih ulang setiap hari. Beberapa tahun kemudian, ruang ulang tetap hidup. Anak-anak datang dan pergi. Ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi guru, ada yang sekadar tumbuh bahagia. Aku dan Amelia tidak pernah kaya raya, tapi kami cukup untuk membuat banyak mimpi kecil menjadi nyata. Dan di satu sudut taman belakang rumah, tertulis sebuah papan kayu sederhana. Disinilah cinta itu tumbuh, bukan karena sempurna, tapi karena terus dipilih meski tahu bisa pergi. Dan aku tetap tinggal. Karena disinilah tempatku, bukan sebagai suami dari perempuan kaya, tapi sebagai laki-laki yang memilih untuk mencintai dan dibalas dengan cinta yang sama besar.